Saya akan menjelaskan ACL atau yang disebut dengan Access Control List. ACL itu adalah kumpulan dari satu atau lebih aturan memacu pada penilaian yang menggambarkan kondisi pencocokan paket yang mungkin berupa alamat sumber, alamat tujuan atau alamat port. Access Control List sederhananya digunakan untuk mengizinkan atau tidak paket dari host menuju ke tujuan tertentu. Access Control List terdiri atas aturan-aturan dan kondisi yang menentukan trafik jaringan dan menentukan proses di router. Apakah nantinya ada paket yang akan lewat atau tidak. Penggunaan akses control list ini yang paling umum dan paling mudah untuk dimengerti adalah penyaringan paket yang tidak diinginkan ketika ingin mengimplementasikan kebijakan keamanan. Untuk modul yang pertamanya adalah yang membuat topologi jaringan. Dan untuk prosedur konfigurasinya itu, langkah pertama adalah mengkonfigurasi alamat IP. Dengan cara konfigurasi alamat IP-nya itu untuk router 1, router 2, dan router 3. Masuk ke interface yang tadi 0,003 itu. Terus kita langkah keduanya itu untuk konfigurasi OSPF untuk memastikan konfigurasi jaringan, konsivitas jaringan. Konfigurasi OSPF ini pada router 1 dan router 2 dan router 3 tetapkan mereka ke area 0 untuk mengaktifkan konfigurasi. Terus jalankan perintah ping pada router 3 untuk menguji konfigurasi jaringan. Terus kita konfigurasi router 3 sebagai server. Aktifkan fungsi telnet router 3 atau aturan level pengguna ketiga dan aturan keatasan di login ke Huawei at 123 tunda AAA karena 3 kan yang tadinya. Terus perintah aktif server telnet mengaktifkan layanan telnet. Terus langkah keempat itu konfigurasi ACL agar sesuai dengan lalu lintas yang diinginkan. Metode pertama itu konfigurasi ACL pada antarmuka itu yang interface VTY itu router 3 untuk memungkinkan router 1 masuk ke router 3 melalui telnet menggunakan IP loopback 1. Konfigurasi ACL pada router 3-nya, terus habis itu difilter nanti lalu lintasnya pada antarmuka VTY di router 3 dengan masukkan user interface VTY 04. Nanti dia masuk, terus ACL 3000 inbound. Tampilkan konfigurasi ACL. Terus langkahnya itu lagi metode 2 itu konfigurasi ACL pada antar fisik router 1 untuk memungkinkan router 1 masuk ke router 3 melalui telnet dari perangkat alamat IP antarmuka fisik. Konfigurasi ACL pada router 2. Terus itu virtual lalu lintas GE yang 0003 itu dari router 3 dengan cara interface gigabit internet. Terus 03 baru nanti masuk traffic, baru filter inbound ACL 3001.
Baru habis itu kita tampilkan konfigurasi ACL pada router 2 dengan cara display, masukkan display ACL 3001, baru kita enter, nanti ada masuk. Nah, terus kita verifikasi. Baru verifikasi uji akses telnet, verifikasi konfigurasi ACL pada router selalu telnet ke server 1 dengan alamat IP sumber 10.1.1.1.1 yang ditentukan. Terus kita pada router 1 telnet ke server dengan alamat IP sumber 10.1.4.1. Baru kita referensi konfigurasi. Metode pertama itu konfigurasi pada R1 dengan ganti nama jadi router 1, baru kita masukin interface 003 nya itu, terus kita masukin IP address-nya yang 10.1.1.255.255.255.0. Baru kita interface loopback 0, terus habis itu loopback 1, baru kita masukin OSPF nya itu 1 di area 0. Nanti kita masukin network yang 10.1.1.1.000 sampai ada 3 network tuh. Baru kita konfigurasi lagi pada router 2. Kita mengubah nama router 2, baru kita masukin interface 003, baru IP address 10.1.2.255.255.255.0. Baru kita masukin lagi interface yang gigabit 004 dengan IP address 01.1.2.255.255.255.0. Kita masukin OSP 1, kita masuk lagi ke area 0, masukin network 10.1.2.2.0.0.0.0. Networknya itu 10.1.2.2.0.0.0.0. Kita return lagi pada konfigurasi lagi kita pada router 3 dengan mengubah router 3 dari nama Huawei menjadi R3 itu ACL numbernya 3000. Baru kita masukin role 5 per menit TCP source 10.1.4.1 destinasi baru 10.1.3.1.0 destinasi port telnet baru role 10 DNI TCP. Baru kita masukin lagi interface gigabyte nya itu 003, baru kita masukin IP nya lagi, baru kita masukin OSP pertama, baru situ kita masuk lagi ke area 0, networknya kita masukin. Baru metode kedua itu seperti konfigurasi pada router 1 IP, baru kita itu mengubah dulu ya, tetap mengubah nama. Situ interface gigabyte nya kita 003 itu sama kayak tadi, cuma diganti metodenya aja ya. Terus ya topologinya seperti ini R1 untuk klien dengan ini 03 ke router 2. Kita buka topologi pertama itu yang buat klien. Kita masukin UTM dulu agar menonaktifkan monitornya. Terus kita kasih system view, masuk system view, lalu kita mengubah nama dari Huawei ke R1. Nah, dia akan terubah seperti ini. Baru kita masukkan inter gigabit internet 003, baru kita masukkan IP address-nya ini 10.1.2.124. Terus habis itu kita masukin ada 2 interface internet ya. Kita masukin yang 0/0/2, baru kita quick, baru kita internet loopback 0, baru kita masukkan lagi IP address-nya 10.1.4.1.24, baru kita quick lagi, baru kita OSPF lagi, masuk ke area 0, kita masukin networknya, baru kita return, baru kita telnet A. Ini kita mencoba. Tadi saya lihat typo ya di sini. Terus di situ kita masuk lagi di ini router 2-nya. Kita UTM dulu agar monitornya off.
lalu kita masuk ini, terus sistem view. Habis itu kita mengubah lagi nama dari Huawei menjadi R2, baru kita masuk inter gigabitnya 003, terus inter gigabit internetnya lagi, kita masukin IP addressnya, baru kita masukin lagi inter gigabitnya. Ini saya typo ya, ini internet gigabit yang 002 nya, terus IP address 10.1.3.2.24, baru kita quick, baru kita masuk OSPF lagi, masuk area 0, terus kita networknya kita 2, baru kita return. Nah, terus kita masuk lagi ke topologi telnet server. Nah, untuk telnet server ini kita pertama-tama UTM kan dulu, terus situ sistem view kita masuk, kita mengubah namanya, kita masukin inter gigabit internet 003 nya, terus kita masukin IP addressnya 10.1.3.24, terus kita quick, baru SPF nya lagi, kita masuk area 0, lalu kita networknya lagi, terus kita return, baru kita ping. Ini untuk ping 10.1.1.1 seperti ini, baru kita ping lagi 10.1.1.1 seperti ini, 50 dalam data GB, terus kita ping lagi 10.1.2.1 ini seperti ini, lalu kita ping lagi 10.1.4.1 seperti ini, baru kita masuk system view lagi, baru kita telnet server enable, terus user interface yang VTA ini ya 04, baru kita user privilege level 3, baru kita set authentication password KPR ini dengan AAA, terus kita quick, baru ACL 3000, kita masuk rule kelimanya yang permit TCP source 10.1.100 declaration. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.